Ini adalah black hole. Ini adalah versi yang diilustrasikan dalam film Interstellar. Kemudian ini adalah foto black hole yang diambil secara langsung dengan teleskop radio oleh para ilmuwan. Dan ini adalah simulasi black hole yang aku hasilkan. Jadi di video ini kita akan ngulik tentang black hole, mulai dari perumusan fisika dari black hole-nya, lalu kita implementasikan ke dalam program komputer untuk diubah jadi bentuk 2 dimensi, lalu 3 dimensi sehingga mendapatkan hasil ini. Video ini bukan tentang memahami black hole secara sederhana, tapi justru memahami secara teknisnya untuk benar-benar melihat bagaimana fenomena ini bekerja. Oke. Black hole adalah sebuah objek luar angkasa yang memiliki massa sangat besar yang terkonsentrasi dalam area yang kecil. Gravitasi dari black hole ini nilainya sangat besar, yang saking besarnya bahkan bisa membuat cahaya yang kecepatannya paling cepat di dunia, ketika dia sudah terlalu dekat dengan black hole, dia sudah tidak bisa lepas lagi. Karena cahaya tidak bisa lepas dari black hole ini, maka gelaplah dia, dan nama black hole pun juga didapat dari situ. Aku udah membahas juga tentang black hole ini di video sebelumnya terkait dengan awal penemuan dan awal perumusan matematisnya. Silahkan nanti bisa ditonton. Adapun untuk simulasi black hole ini, aku juga terinspirasi dari video ini dari channel Kavan yang dia membuat simulasinya pakai C++. Sementara di sini aku buatnya pakai Python. Yang pasti, black hole ini adalah objek yang sangat misterius di alam semesta. Ini adalah sebuah titik yang sangat ekstrim, di mana hukum fisika udah berlaku secara berbeda di situ. Ruang terdistorsi, lalu konsep waktu pun udah nggak ada di dalam black hole. Dan sejauh kalian merasa udah memahami tentang black hole, kalian keliru. Makanya di sini kita akan membuat simulasinya untuk lebih memahaminya. Dan sama seperti black hole yang masih misteri, di dunia lain pun ada juga misteri baru yang menarik untuk dieksplor. Yang ini ada di update terbaru Genshin Impact. Jadi Genshin Impact baru aja ngeluarin update terbaru versi Chandra 1, di mana di update ini ada region baru, karakter baru, dan event yang bisa kita cobain. Yang paling utama ada region baru Notcry, yang ini pasti udah sangat ditunggu-tunggu sama player Genshin. Terus ada juga karakter baru Lauma yang ini sangat cakep ya. Jadi Lauma ini adalah karakter bintang 5 elemen Dendro dan Laumanya ini juga bisa berubah wujud jadi rusa. Dan wujud rusanya ini kalaupun dipakai untuk explore ini juga lebih enak. Nanti kita bahas lebih detail lagi ke sana. Sebelum kita masuk ke simulasi komputer, kita harus mulai dari dasar fisikanya. Dan lagi-lagi, kita harus ketemu sama kakek jenius fisika yang satu ini, Albert Einstein. Berdasarkan formula teori relativitas umum Einstein, alam semesta itu terdiri dari satu kesatuan ruang waktu. Di mana ketika ada sebuah benda bermassa, maka ruang waktu ini akan bisa melengkung. Dan disitulah muncul efek gravitasi. Makin besar massa bendanya, maka makin besar juga lengkungan ruang waktunya dan gravitasinya pun lebih besar. Ini biasanya sering diilustrasikan seperti ini. Jadi ada sebuah kain lalu dikasih beban bola di tengahnya. Sehingga kainnya melengkung, lalu ketika ada benda di dekatnya, benda itu akan mengikuti lengkungan itu dan seakan tertarik. Nah ini adalah bentuk penyederhanaan konsepnya ya, aslinya tentu saja nggak seperti ini. Dan karena dunia kita adalah dunia ruang 3 dimensi, maka lengkungannya nanti bentuknya akan jadi semacam ini. Pada black hole, masanya sangat-sangat besar. Dan kemudian lengkungannya juga sangat besar sehingga cahaya pun sampai tidak bisa lepas. Adapun yang lewat di dekatnya, cahayanya nanti akan tertarik dan berbelok. Karena dalam konteks lengkungan ruang waktu, cahaya ini akan mengikuti lintasan terpendek bentuk dari lengkungan itu sendiri. Untuk memahaminya gini, bayangkan ada 2 buah titik A dan titik B. Jarak terpendek antara 2 titik ini adalah berupa garis lurus, dengan catatan jika permukaannya datar. Tapi jika permukaannya ini tidak datar, maka jarak terpendeknya bukan lagi berupa garis lurus. Misal pada sebuah bola, maka jarak terpendek yang mengikuti permukaannya adalah berupa sebuah busur. Yang kalau diproyeksikan ke 2 dimensi, garis ini akan berupa garis melengkung. Dan berhubung cahaya bergerak mengikuti jarak terpendek pada lengkungan ruang waktu, maka cahaya pun akan melengkung lintasannya ketika dia berada di dekat black hole. Maka dari sini kuncinya, kalau kita mau mensimulasikan black hole, kita harus tahu dulu bagaimanakah bentuk lengkungan ruang waktunya ini. Persamaan tentang lengkungan ruang waktu oleh Einstein ditunjukkan oleh persamaan ini.
G ini adalah lengkungan ruang waktu, C adalah kecepatan cahaya, dan T-nya ini adalah massa dan energi. Yang ketika didetailkan lagi, kita dapat salah satu solusinya dalam bentuk Schwarzschild matrix seperti ini. Udah? Ya, kuncinya cuma ada di persamaan ini aja. Gampang kan? Oh jelas tidak. Ini nggak gampang, tapi tenang aja, kita akan coba pelan-pelan. Kita mulai dari versi 2 dimensinya dulu. Jadi idealnya kalau misal kita punya cahaya yang bergerak lurus melewati dekat black hole, cahaya ini nanti akan tertarik dan jadi melengkung di dekat black hole-nya. Ada yang bahkan sampai melengkung sampai nggak bisa keluar lagi. Simpelnya seperti itu. Jadi aku menulis programnya dulu di Python, mulai dari bikin cahaya datarnya dulu deh. Kemudian kita run dan ya oke, udah work di sini cahayanya. Terus sekarang yang agak ribetnya adalah untuk nambahin black hole-nya dan efek lengkungannya. Itu artinya persamaan ini perlu diselesaikan dulu versi 2 dimensinya. Untuk cahaya kita punya kondisi khusus 0 geodesic atau ds kuadratnya sama dengan 0. Yang artinya cahaya akan menempuh jarak terpendek. Lalu kita selesaikan persamaannya untuk sumbu R dan sumbu V. Sumbu R maksudnya adalah jarak cahaya dari si black hole-nya dan V adalah sudutnya. Jadi dua buah persamaan inilah yang akan menentukan bagaimana lengkungan dan lintasan dari cahaya. Jadi di sini konteksnya, pertama kita punya sebuah cahaya yang diketahui berada pada lokasi tertentu. Maka kita pakai persamaan ini untuk menghitung nilai perubahan lokasi dan mendapatkan nilai lokasi selanjutnya. Kita implementasikan seperti ini di coding, jadi kita menyelesaikan persamaannya secara numerik, kemudian setelah itu diubah ke sumbu X dan sumbu Y. Dan hasilnya, kita dapat visualisasi 2 dimensi dari black hole. Makin dekat cahayanya dengan black hole, maka cahayanya akan semakin melengkung. Dan bahkan, kalau terlalu dekat, cahayanya bahkan sampai bisa ketarik oleh black hole-nya dan nggak bisa keluar lagi. Nah, jarak di mana cahaya tidak bisa keluar lagi dari black hole ini disebut sebagai Schwarzschild radius atau batas event horizon. Di jarak ini, tidak ada lagi yang bisa lepas dari black hole. Dia pasti akan masuk ke dalam black hole itu sendiri. Nah, di sini bisa kelihatan ada yang cahayanya melengkung, ada yang bahkan masuk ke dalam black hole. Dan ada juga cahayanya yang mengorbit dulu di black hole-nya. Ini juga ada. Nah, cahaya yang mengorbit di black hole ini akan jadi bagian penting dalam visualisasi versi 3 dimensinya nanti. Gimana? Udah pusing? Kalau pusing bisa istirahat dulu teman-teman, bisa hiburan, kalian bisa main Genshin Impact. Nah sama kayak black hole yang tadi dia bisa menyerap cahaya, skillnya Lauma ini dia juga menarik. Dia punya Lunar Bloom, jadi dia ada Moon Matrix Power yang kalau ini diaktifkan, dia bisa mengambil senjata musuh, termasuk bisa ngurangin Dendro dan Hydro Resistance dari musuh. Dia pun ada skill mode partinya, di mana dia bisa berkomunikasi sama tumbuhan dan hewan, dan kalian pun bisa dapat special drop dari skillnya. Kemudian selain Lauma, di update ini juga ada karakter cowok baru bintang 5, Flinch, elemen elektro, dan satu karakter bintang 4 gratis bernama Aino, elemen hydro, yang ini bisa kalian dapetin cukup dengan menyelesaikan urgent quest terbaru. Untuk visualisasi versi 3D-nya, sayangnya prosesnya nggak sesederhana tinggal nambah satu koordinat aja. Ya, memang sih, memang caranya adalah dengan nambah lagi koordinat jadi R, V, dan Theta yang nanti kita ubah jadi X, Y, Z untuk mendapatkan versi 3 dimensinya. Tapi untuk dapat visualisasi yang realistis, kita nggak bisa pakai metode yang sama. Misal aku bikin pakai resolusi 720 x 480, maka di sini total ada 345.600 data pixel. Untuk dapat hasil yang bagus, di sini kita pakai 60.000 step perhitungan per frame. Kemudian, masing-masing data ini akan diproses secara numerik, ada 4 tahapan proses. Dan kalau kita target untuk dapat 30 frame per detik, maka dapatnya ada di 2,49 triliun proses per detik. Maka di sini, CPU jelas nggak bisa ngatasin. Nah loh, not responding kan dia. Makanya untuk proses komputasinya ini kita harus pindah pakai GPU. CPU dia bisa unggul pada processing yang cepat dan sifatnya serial karena jumlah core-nya terbatas. Sementara itu GPU bisa unggul pada proses yang sifatnya paralel karena jumlah core-nya ada sangat banyak.
Di sini komputerku pakai RTX 3050, dia punya 2054 core yang speknya adalah 9 teraflop. Artinya, dia bisa melakukan 9 triliun operasi per detik. Jadi, dia masih bisa ngehandle kebutuhan ini. Pertama, di sini kita menambahkan accretion disk dulu di sekitar black hole-nya. Accretion disk ini adalah cahaya-cahaya yang dia mengorbit black hole yang tadi aku bahas ketika 2 dimensi. Yang ini dia ada di luar Schwarzschild radius. Lalu kita tambahkan efek gravitasi dari black hole-nya dan kita pun dapat hasil seperti ini. Wow. Ini bukan cuma sekedar gambar visualisasi aja ya, bukan cuma sekedar dibikin melengkung sembarangan, tapi ada proses perhitungan panjang di baliknya. Ini beneran sesuai dengan perhitungan fisikanya. Kemudian di sini selain nunjukin efek lengkungan pada accretion disk, di sini aku nambahin objek di belakang black hole-nya untuk memperlihatkan efek visual dari gravitational lensing. Dan ini berat banget loh ini untuk bikin simulasi dengan ukuran resolusi sekecil ini. Padahal ini cuman 720 kali 480 loh. Ini udah seberat ini. Lah gimana kalau untuk ukuran aslinya ya? Seberapa besar komputer yang dipakai untuk ngerunning alam semesta? Iya juga ya. Nah, jadi dari sini kita udah berhasil untuk membuat visualisasi dari black hole berdasarkan persamaan fisikanya. Dan ya, ini luar biasa. Meskipun ya ini masih burik ya karena aku pakai resolusi yang kecil. Makanya di sini kemudian aku bikin versi videonya sehingga processingnya nggak perlu real time dan inilah hasilnya yang sangat luar biasa. Dan kalau kalian suka yang grafiknya bagus juga, balik lagi kalian bisa main Genshin Impact. Tadi aku udah mention terkait dengan region baru Notcry dan karakter-karakternya, tapi sebenarnya selain karakter dan region baru, event dan minigamenya ini juga sangat banyak di update Chandra 1 ini. Puncaknya ada di Anniversary Reward. Dari sini kita bisa dapat total 1600 Primogems, 10 Intertwined Fate buat gacha, dan masih banyak hadiah lainnya. Buat yang ngikutin cerita, plot utamanya juga makin menarik. Di sini kita akhirnya akan berhadapan langsung dengan Columbina atau Damslate yang tentunya ini bakal penting banget buat cerita dari Traveler. Jadi kesimpulannya, di update Chandra 1 ini banyak banget konten baru yang bisa dinikmati. Mulai dari region, karakter, event, sampai hadiah-hadiah yang besar. Ini momen yang pas buat kalian balik main lagi, atau kalau kalian baru mulai main Genshin Impact, ini momen yang sangat pas. Kalau mau main, silahkan langsung bisa download aja, linknya ada di deskripsi.